Di malam hari, Ray dibawa ke hutan belantara oleh 4 pria asing. Mereka bilang, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future. ingin ajak Ray main jujur berani, dan Ray pun percaya. Game dimulai. Pria pertama Bond dapatkan pilihan jujur. Ray pun bertanya, hal jahat apa yang pernah kau lakukan? Bond berkata dia pernah saat berburu melepaskan seekor kelinci yang terluka. Tapi bukankah ini tindakan yang baik? Tidak, melepaskan seekor kelinci yang terluka akan lebih kejam dari membunuhnya. Bond berkata dengan serius. Ray yang mendengarnya menjadi gugup. Game dilanjutkan giliran pria satunya. Read your dare. Kill something. Ray sedikit takut. Pria itu wajahnya sangat santai. Terlihat dia mengambil cacing tanah dari tanah dan langsung menelannya. Ray melihatnya sangat merasa jijik. Dan kali ini giliran Ray lagi. Dia dapatkan pilihan berani. Bond mengambil sebuah ikat pinggang dan mengikat kuat Ray. Game semakin lama semakin tak benar. Tapi sekarang jika dia mundur sudah tak bisa. Lalu Ray dapat giliran lagi. Bond membantunya memilih. Di situ tertuliskan mati. Ray panik. I'd like to go home. No. Akhirnya 4 pria jahat tunjukkan sifat aslinya. Mereka beri Ray 5 menit untuk sembunyi. Dan saat waktu sudah sampai mereka akan mulai berburu. We hunt you down. Setelah itu Ray berteriak. Para pria pun semakin semangat. Mereka tertawa keras dan mengeluarkan belati. Can anyone save me? We're in the woods. Nobody can hear this. Ray terlihat seperti kelinci yang polos. Bond mengumumkan bahwa game dimulai. But you have to keep running. 5 minutes. Ray pun berlari kencang di tengah hutan. Tapi baru saja lari sebentar, ekspresi dan penampilannya berubah. Dia mengikat rambut, menghapus air matanya. Tatapan yang lemah menjadi pasti. Dia bukanlah target apapun, tapi dia seorang pembunuh baik yang terlatih. Ini adalah tugas pertamanya. Targetnya adalah keempat pria jahat dan kaya ini. Sebagai seorang pembunuh, apakah masih boleh makan es krim? Itu adalah kalimat pertama yang diucapkan Ray. Dari kecil, Ray yatim piatu dan dia dipilih jadi murid pembunuh. Dia sangat pintar dan berbakat. Setelah 12 tahun berlatih menjadi seorang pembunuh yang luar biasa. Tugas pertama yang dia dapat yaitu membunuh 4 pria kaya. Keempat pria ini akan menyerang gadis-gadis, bohongi mereka bawa ke belakang gunung dan membunuhnya. Ray memutuskan untuk menerima tugas itu. Dia pura-pura lemah agar keempatnya tertarik. Saat mereka sudah tenang, lalu menuang ramuan halusinasi di alkohol mereka. Jika ramuan itu diminum, maka bisa terlihat hal yang paling ditakuti. Keempat pria kaya sedang menikmati serunya berburu, tapi tak tahu bahwa mereka sudah jadi mangsa Ray. Ray memilih mangsa pertama, yaitu pria termuda. Dia adalah anak mama, memiliki ketergantungan pada ibunya yang kuat. Setiap hari mau makan es krim yang dibuat ibunya. Dalam halusinasinya, dia sedang dikepung orang baju hitam, dan dia di tengah teriak ketakutan. Tapi yang datang bukanlah ibunya, melainkan Ray. Hanya terlihat tamparan melayang dan pria itu terlempar ke tanah. Lalu Ray mengambil batu. Mangsa ketiga yaitu pria ketiga. Hati dia sepi dan jahat. Alat yang paling dia suka adalah belati. Dan dalam hatinya yang paling dalam, hal yang paling ditakuti adalah manusia panda ini. Melihat mereka mendekat, kesadaran pria ini sudah hilang. Ray menunggu kesempatan dan membunuhnya. Lalu sekarang lanjut pria kedua. Dia sangat lemah. Dia tak bisa pisah dari pacarnya. Dan dalam halusinasinya, dia melihat abangnya Bond sedang bermesraan. Pria kedua sangat marah. Dia mencekik kuat leher pacarnya. Tapi dalam sekejap pacarnya berubah jadi Ray. Dia dihajar jatuh ke tanah dan dia tercekik hingga meninggoy. Ray berhasil membunuh 3 orang. Sekarang tersisa Bond dan dia mangsa terkuat. Ray sudah menghabisi 3 orang. Wajah dia penuh darah dan berlari ke pinggir pantai, meluruskan batang hidung dengan tangannya. Selanjutnya dia harus bunuh 1 orang lagi, yaitu Bond, ketua dari pria jahat. Belum saja memulai, Bond sudah datang menyusulnya. Targetnya emang di depan mata, tapi Ray tak berani bertindak gegabah. Karena Bond tak hanya pandai bertarung, dia tak minum ramuan halusinogen sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Untungnya Bond cukup mesum. Dia melihat mangsa dan bermain. Relax, catch your breath. Take a seat. I won't touch you until you're ready. Ray tanya padanya hal apa yang paling ditakuti Bond. Bond tak menjawabnya sama sekali, malah balik bertanya. Breath. Yes. Dia mengangkat tangan besinya ke wajah gadis dan menamparnya dengan kejam. That's for my friends. Ray tak tinggal diam. Mereka mulai bertarung. Tapi energi Ray terlihat mulai lemah. Di waktu yang tepat, Ray teringat jurus terhebat yang pernah diajarkan gurunya. Pemerasan penyerangan. Dia berjalan ke belakang Bond, mencekik lehernya keras dengan lengannya. Bond pun tercekik pingsan. Dan kesempatan ini Ray beri dia ramuan.
Saat Boone sadar, dia sudah digantung di atas kayu, menginjak batu yang bergoyang-goyang. Ini akan sangat bahaya bagi nyawanya. Akhirnya Boone takut dan memohon ampun. I'll never do this again, I promise. Tapi gadis-gadis yang pernah dilukainya juga pernah memohon begitu padanya. Tapi apakah dia melepaskan mereka? Pas di saat ini, ramuan halusinasi bekerja. Di tengah hutan, para gadis yang dibunuhnya berjalan ke arahnya. Dia ketakutan berteriak. Dia berjalan mundur, dia salah menginjak, dan akhirnya tergantung hidup-hidup. Dan semua ini dilihat dari sisi lain setelah bunuh temannya lalu dia bunuh diri. Ray pun tersingkirkan dari segala kecurigaan. Dan guru Ray muncul dari belakang Ray dan membawanya memakan dessert. Seorang pembunuh top sudah lulus. Film selesai, bye.